warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi yang saya hormati kepada dengan mata kuliah Geografi Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jadi pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh teman-teman kelas A pada video sebelumnya. Tapi sebelum itu saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Egi Saliko dan kami ada 4 anggota. Yang pertama Egi Saliko, yang kedua Fahri Bokingo, yang ketiga Nurfaliza Darissa, dan yang keempat Ulan Rehangi. Jadi pada kesempatan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Jadi kepada teman-teman saya persilakan. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan dari saudari Merlin, yang mana saudari meminta untuk menjelaskan keempat komponen penerapan teori perencanaan wilayah menurut Archibugi 2008. Nah, yang pertama itu ada terkait tentang perencanaan fisik. Nah, dalam perkembangan teori ini telah memasukkan kajian tentang aspek lingkungan. Nah, bentuk produk dari perencanaan ini adalah kota Medan dalam bentuk master plan atau biasa disebut dengan tata ruang, lokasi, dan juga tempat tinggal, aglomerasi, dan penggunaan lahan. Kemudian perencanaan ekonomi makro. Dalam perencanaan ini berkaitan erat dengan perencanaan ekonomi wilayah. Mengapa demikian? Karena mengingat ekonomi wilayah ini menggunakan teori yang digunakan sama dengan ekonomi makro yang berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, tenaga kerja, produktivitas, konsumsi, dan juga investasi. Kemudian produk dari perencanaan ini juga kebijakannya di bidang aksesibilitas, lembaga keuangan, kesempatan, dan juga kerja ataupun tabungan. Selanjutnya yang ketiga, perencanaan sosial. Nah, pada perencanaan sosial membahas tentang pendidikan, kesehatan, integritas sosial, dan juga kondisi tempat tinggal. Nah, tidak hanya itu, melainkan membahas terkait wanita, anak-anak, dan juga masalah kriminal. Pada perencanaan sosial ini diarahkan untuk membuat perencanaan yang menjadi dasar program pembangunan sosial di daerah. Nah, dalam bentuk produk dari perencanaan ini berupa kebijakan demografis. Kemudian yang terakhir yaitu perencanaan pembangunan. Nah, pada perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan program pembangunan secara komprehensif guna mencapai pengembangan wilayah. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Rehangi. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya, hal apa yang mendasari perubahan aspek dalam perencanaan pembangunan yang tadinya menggunakan GBHN dan juga P5D menjadi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Jadi, hal ini dikarenakan penataan ruang tidak dianggap relevan dengan perubahan baru pada sistem kelembagaan dan desentralisasi pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Bokingo di sini akan menjawab pertanyaan dari Dewita. Yang bunyi pertanyaannya yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Mohon jelaskan manfaat perencanaan tata ruang bagi kondisi lingkungan dan berikan contoh perencanaan tata ruang. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di sini menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus menjadi RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, kota, atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau atau greenfield. RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Yang ketiga adalah RTH privat milik institusi tertentu atau perorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah atau gedung milik
masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Jadi manfaat dan tujuan dari penyediaan RTA ini adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Yang kedua adalah untuk menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Nah, itulah manfaat dan contoh dan tujuan dari penataan ruang terhadap lingkungan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.